Berikutnya kita lanjut dengan sesi yang paling seru ini sepertinya. Sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan ya, Mbak Manda dan Mbak Sita ada ya, tapi saya persilakan ke Mbak Manda dulu. Ada beberapa pertanyaan dari di chat, di chat. Nanti Mbak Manda langsung menanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya persilakan ke Mbak Manda dulu. Ada beberapa kategori ya. Ada yang bertanya mengenai pupuk bunga, seperti yang ditanyakan Mbak Amelia Ivon, ya. Saya mau tanya bagaimana cara bertanam supaya bunganya cepat bertumbuh. Saya punya tanaman tidak berbunga padahal sudah diberi pupuk. Jadi pupuk untuk pembungaan. Kemudian saya kira ada juga tadi yang bertanya mengenai pupuk juga ya. Misalkan Bu Hindati menanam cabai rawit nggak pernah berhasil. Solusinya bagaimana? Kemudian ada Bu Sherly, apakah penggunaan NPK masih bisa digunakan apabila konsep kita organik? Jadi itu saya kira pertanyaan yang boleh dikatakan satu kategori ya, berhubungan dengan pupuk. Jadi mungkin bisa saya ingin jawab dulu yang terakhir ya, berkaitan dengan NPK gitu ya, pupuk NPK. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai cara natural dengan kompos atau pupuk kompos ya, pupuk kompos itu sudah di situ sudah ada NP dan K yang lengkap seperti itu. Bedanya pupuk NPK yang kita beli di toko-toko pertanian itu adalah mereka itu kan mereka kan sintetis ya. Mereka sintetis, kemudian kita berikan ke tanah seperti itu, maka yang terjadi adalah bakteri, maksud saya mikrobia di tanah itu nanti dia tidak akan bisa mengontrol dengan mudah, karena ibaratnya tanaman itu diinfus gitu ya dengan pupuk yang sudah sederhana, sudah sangat mudah terserap oleh tanaman itu. Akhirnya tanaman itu sangat mungkin kemudian akan boleh dibilang keracunan dalam artian dia itu kelebihan makanan seperti itu. Kalau boleh dibilang kalau kita itu kelebihan makanan seperti obesitas begitu ya. Nah, tanaman saya kira punya seperti itu juga ya. Dia punya seperti itu. Di mana mikrobia itu dia tidak bisa mengatur ya. Jadi fungsi mikrobia itu kan semacam selang infusnya itu, dia yang akan mengatur seberapa yang dibutuhkan tumbuhan. Tapi kalau yang terjadi adalah nutrisinya terlalu tinggi konsentrasinya, yang terjadi adalah si mikrobia tadi sudah tidak bisa jalan lagi, dol gitu ya kalau bahasa Jawanya. Akhirnya si tanamannya jadi mengambil yang lebih dari yang semestinya dia butuhkan, yang itu tidak alami. Tidak alami juga nantinya mengubah keseimbangan mikrobia di dalam tubuh tanaman itu sendiri, dan nantinya juga ketika kita konsumsi juga tidak sesehat yang semestinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak katakan NPK tidak boleh, tapi itulah efeknya. Itu efeknya. Jadi NPK nanti berpengaruh ke kesehatan tanaman, nanti juga akan berpengaruh ke hasil panen juga. Ternyata tidak lebih sehat kalau pakai pupuk yang biasa. Pupuk yang biasa saya katakan kompos. Jadi kalau pakai kompos, si bakteri atau mikrobia yang sudah ada di kompos itu sendiri, dia akan membantu tadi ya menjadi boleh dikatakan selang infusnya tadi ya. Dia akan mengatur sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan tanaman. Tanaman minta ini, oh kasih ini. Tanaman butuh yang ini buat bunga, oke, dorong yang ini seperti itu. Sehingga dengan sendirinya, jadi kompos itu kelihatannya seperti itu ya, kotor begitu. Cuman luar biasa karena di sana sudah ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang luar biasa gitu ya. Luar biasa kompleks, sehingga kemudian tanaman bisa memperoleh apa yang memang dibutuhkan sesuai boleh dibilang fase hidupnya. Untuk pupuk bunga, untuk pupuk khusus pembungaan, saya kira sangat bisa mungkin dipupuk lagi dengan kompos, atau ada juga kalau mau gunakan pupuk organik cair, nanti mungkin Mbak Sita juga bisa tambahkan ya, kalau mengenai POC atau mengenai pupuk yang lain. Pupuk organik cair itu juga bisa dipakai untuk membantu mempercepat pembungaan ya, atau fase regenerasi begitu. Pembungaan nanti biasanya juga memacu untuk pembuahan juga begitu ya. Atau bisa juga kalau punya kulit telur di rumah, nah itu bisa buat jadi bubuk ya, kemudian ditaburkan saja ke tanahnya, itu bagian dari pupuk juga ya yang bisa digunakan alami seperti itu. Untuk pupuk
Sudah menjawab belum ya kira-kira? Kemudian yang berikutnya, boleh langsung Pak? Silakan, langsung saja Mbak Manda yang atur untuk ada juga beberapa pertanyaan kategori lain yang berhubungan dengan insektisida atau pestisida ya. Seperti misalnya Bu Baik, apakah punya formula insektisida nabati yang efektif menangani hama yang nakal sedang musim belalang seperti itu ya. Ada juga yang bertanya mengenai lalat, misalnya Bu Winda Siregar, ada problem dengan lalat, sudah menanam beberapa herbs yang menimbulkan aroma, sudah punya banana circle juga, tapi lalat masih banyak. Bagaimana ya? Seperti itu. Ada lagi sepertinya kalau tidak keliru yang berhubungan dengan ada yang menanyakan mengenai suka ada yang putih pada pohon jambu seperti itu ya Pak Rahmat ya. Di daun-daun pohonan banyak jambu, suka ada yang putih. Gimana solusinya? Ini saya kira ya dimaksud kutu putih ya mungkin. Jadi ada kutu, ada belalang, ada ya hama di rumah pasti banyak seperti itu ya. Sebenarnya khusus mengenai ini nanti Situ Grower juga akan pada saatnya ada yang khusus ya. Kita ingin adakan semacam webinar khusus mengenai pengendalian hama penyakit tanaman di kebun rumah seperti itu. Mungkin singkatnya gitu. Aja, ada kalau mau kita gunakan pestisida yang alami, sebenarnya kita tuh punya bahan-bahan yang sederhana di sekitar kita. Kalau mau, saya kira punya ya di dapur ya, semacam bahan yang pedas-pedas. Contohnya cabai, merica, itu bagian dari bahan-bahan alami yang bisa kita pakai untuk pestisida. Dicampur saja dengan yang pahit, kemudian dicampur saja dengan yang menyengat. Apa itu yang pahit? Contohnya, mungkin punya daun pepaya, punya daun singkong, ya, yang pahit-pahit. Mungkin kemudian yang bawang menyengat, contohnya mungkin punya serai, punya bawang merah, punya bawang putih, gitu ya. Kemudian juga bahan-bahan lain, contohnya yang mungkin tidak pedas, pahit, dan berbau menyengat. Sederhananya misalnya daun sirsak, daun tembakau, seperti itu ya, punya bahan aktif. Jadi boleh, sebenarnya kalau jenis-jenis yang khusus untuk kutu putih, saya kira tidak ada seperti itu ya. Karena mayoritas bahan-bahan tadi itu boleh dibilang seperti antimikrobia, seperti itu ya. Jadi insya Allah bisa membunuh kutu itu. Jadi ya bukan hanya antimikrobia tapi juga anti yang lain seperti itu. Jadi di antara bahan-bahan yang tadi ya bawang menyengat, pahit atau pedas tadi itu boleh dicampur di blender, kemudian boleh dibiarkan 1 malam dulu ya supaya di blenderannya itu kemudian menjadi homogen, lalu boleh diencerkan jadi 1 liter seperti itu. Lalu ditambah dengan sedikit saja, katakanlah 1 sendok makan kalau 1 liter ya mungkin enceran pestisida itu dicampur dengan seperti 1 sendok makan minyak goreng atau mungkin 1 sendok juga sunlight seperti itu. Sunlight ya, maaf saya sebut merek. Sabun cuci piring, yaitu tujuannya hanya untuk melengketkan saja. Kalau sudah disemprotkan ke tanaman. Itu saya kira adalah yang paling sederhana, paling alami. Tapi kalau kita mau pakai model pengalih, perhatian juga bisa. Tadi kebetulan Mbak Cita menyebut mengenai bunga. Nah, bunga itu punya peran sangat besar ya. Dia bisa berperan untuk mengundang tawon. Buat apa sih tawon? Tawon bisa membunuh ulat loh kalau yang tanaman sayurnya suka diserang ulat ya. Jadi tawon itu dia senang kalau ada banyak bunga gitu. Jadi mari kita undang tawon, jangan takut sama tawon. Tawon teman kita begitu ya. Tawon dia bisa membunuh ulat-ulat hijau. Kemudian si bunga juga bisa mengundang lebah yang itu polinator. Kemudian bunga-bunga juga bisa menjadi pengalih hama. Misalnya ada masalah belalang ya Bu ya, tumbuhkan saja katakanlah bunga matahari. Nah itu kesukaannya belalang. Bunga matahari itu kesukaannya belalang. Coba tumbuhkan bunga matahari. Nanti si belalang akan lebih suka ke bunga matahari. Jadi yang warna-warna bunga-bunga berwarna kuning semacam bunga matahari, kemudian kenikir, marigold seperti itu ya. Atau yang seperti bunga jengger ayam itu juga ya. Itu kesukaan para hama. Jadi bisa menjadi pengalih ya.
pengalih. Akhirnya mereka tidak memakan tanaman pangan kita, tapi bisa memakan mendekati bunga-bunga itu seperti itu. Ya, saya kira mudah-mudahan dua kategori pertanyaan sudah cukup menjawab. Siap, Mbak Manda, terima kasih atas jawaban-jawaban. Kalau misalnya ada tambahan, silakan ya. Ya, selanjutnya saya persilakan Mbak Sita. Mungkin ada pertanyaan yang beririsan atau memang yang sudah ditanyakan langsung untuk Mbak Sita. Saya persilakan. Iya, yang bertanya tadi hampir sama ya. Ibu Ratna Hajar tentang hama juga sama seperti tadi Mbak Manda sudah sebutkan ya. Semut itu sebenarnya best friend-nya si kutu. Jadi sebenarnya hamanya bukan si semutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada semut berlebih bisa jadi karena sanitasi di kebun kita kurang. Sanitasi di kebun itu bukan berarti ngosek-ngosek kebun gitu atau bebas gulma dan seterusnya gitu, bukan. Tapi lebih bagaimana tidak ada sarang-sarang semut. Nah, sarang semut itu identik nanti ada namanya kutu putih gitu. Jadi mereka berdua-dua tuh samaan tuh. Apit sama semut sebenarnya jalan sama-sama. Kalau kecuali memang kita sering banget memberi yang manis-manis ya, misalnya kayak cucian beras itu kan manis ya. Jadi kalau saya memang tidak memberikan terus-terusan, misalnya setiap hari ini ada yang nanya, apakah cucian air beras, cucian lauk, cucian apa namanya daging ya, ini Mbak Yunis diberikan setiap hari? Enggak sih Mbak, karena tadi bisa jadi gundang semut juga gitu. Jadi benar-benar berkala dan bergantian setiap potnya. Kalau saya pernah ikut beberapa kelas tentang pestisida nabati, gurunya bilang kita itu sebenarnya petani rumahan atau petani yang butuh yang memang komersial. Artinya yang kita pegang itu cuma tanah 12 meter. Saya cuma punya tanah 12 meter, cuma punya pot-pot sekitar berapa 50, 60 gitu. Yang harusnya bisa kita maintenance dengan sendirinya. Artinya mungkin saya lebih milih pengalih, kemudian memilih sanitasi. Sanitasi itu dalam arti ya tadi ya tidak ada tanaman-tanaman yang terlalu rimbun kalau buat di rumah. Kemudian pemberian pupuk pun secukupnya. Jadi memang pupuk itu senabati mungkin, senatural mungkin. Tetap aja kalau kita suruh makan vitamin kan juga bosen ya. Artinya ada kejenuhan yang akhirnya sebenarnya tidak efektif di tanaman itu sendiri. Jadi diberikan secukupnya. Nah itu sih Mbak. Kemudian hama belalang dan ulet bulu tadi sudah disampaikan. Ulet bulu itu sebenarnya saya malah nggak terlalu jadi cuek aja intinya. Saya punya guru tuh yang memang kalau bisa jangan dibunuh ya Mbak, karena ada kupu-kupu spesies apa gitu. Jadi akhirnya kita berkebun memang juga ingin supaya semua spesies hama serangga itu tidak musnah gitu ya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya saya percaya bahwa makanan yang sehat itu akan menyehatkan dan akan cepat membuat kenyang. Jadi kalau dilihat ada pertanian yang kena ulet bulu habis dalam sekejap, itu memang makanannya nggak ada gizinya. Mungkin dia pakai pestisida yang berlebihan, sehingga memang kadar vitaminnya beda dengan misalnya sayuran organik. Jadi kalau dilihat baik-baik, sebenarnya hama itu makannya perlahan, cepat kenyang dan hanya berlaku di 1-2 tanaman. Jadi saya pernah kedatangan ulet bulu yang nggak langsung geragas dari kel kemudian ke sawi kemana, enggak, benar-benar perlahan-lahan. Nggak kayak kita nih Pak Nur yang habis makan bakso ntar malam pingin makan seblak gitu. Jadi benar-benar dia akan makan dengan hikmatnya, khusus makanan yang dia suka. Jadi mungkin kurang memuaskan jawaban dari saya, cuma untuk hama memang perlakuannya seperti itu. Kemudian ini pertanyaan bagus banget dari Pak Dedi. Pengalaman hasil kebun rumah Mbak Sita berapa persen? Di komunitas kami Indonesia Berkebun punya misi bahwa kota itu bisa menyuplai setiap rumah 30% kebutuhan pangannya. Artinya itu akan menjadi warga yang bahagia gitu. Negara juga akan tertolong, kota juga akan menjadi lebih survive, itu 30% aja. Artinya 30% itu Bapak makan pagi nggak perlu ke warung. Itu udah luar biasa. Ketika Bapak anaknya demam masih ada daun jinten misalnya diucek-ucek luka atau apa ya, itu bisa dibuat menurunkan panas, itu udah luar biasa. Jadi bentuk-bentuk bagaimana kita menjadi warga negara yang secara ini positif bisa supply energi positif juga ke tetangga-tetangga, bahwa kondisi seperti apapun ini ya. 30% kalau Bapak makan sayurnya enggak terlalu banyak, tapi sebenarnya kalau yang
pagi sampai malam itu makan sayur, mungkin bisa ditambah, kalau saya mungkin kira-kira bisa 50%, 60%. Karena saya nggak bisa nanam padi, nggak bisa nanam sorghum pun sia-sia karena nanam juga nggak terlalu banyak, akhirnya juga tetap beli beras gitu. Jadi belajar untuk menakar saya ini yang nggak bisa saya tanam, ya saya beli dari luar. Jadi 30% insya Allah ada, Pak. 30% itu dikalkulasikan sama dengan tanaman organik ya, bukan sayuran abang-abang. Itu konversinya jauh sekali kalau kita ngomongin rupiah. Jadi memang sayur yang lebih sehat. Kemudian anak kos gimana berkebunnya? Berkebun yang Mbak butuhkan, tapi bukan buat makan Indomie ya. Artinya berkebun yang Mbak suka, misalkan Mbak suka banget sama infus water karena butuh mint, nanamlah mint. Nah, kalau mint nggak bisa dari benih, beli aja dulu. Kemudian belajar menyetek. Kemudian suka banget sama yang namanya salad, mulailah nanam beberapa. Teman saya ada namanya, mungkin bisa dicari di Instagram, namanya Rea Ananda. Saya lupa ya, kok Rea Ananda ya? Lupa, namanya Rea deh. Dia di kos, benar-benar di kos. Dengan balkon yang kecil banget, itu bisa makan dari situ bayam, selada, buncis karena dia tinggal di Bandung. Itu benar-benar ada. Terus apalagi itu aja sih, masih banyak sih. Apakah waktu masih cukup ya? Masih bisa, ya, masih bisa, Bu Sita, masih bisa. Oke. Kemudian pupuk organik sampah itu sebenarnya mungkin nanti ada sesi dari city grower, artinya memang menggunakan, kalau saya menggunakan komposter drum. Tapi jika tidak punya, bisa menggunakan pakai karung. Saya punya dua ember bekas itu dijadikan komposter. Artinya biarpun cuma masuk cemplung-cemplung sampah itu juga ada teorinya. Jadi harus ada sampah basah dan sampah kering. Nanti mungkin bisa minta Mbak Manda untuk panggil orang-orang yang bisa menjawab dengan lebih ini ya. Kemudian sebenarnya bisa pakai kulit bawang ya Mbak Manda ya. Kulit bawang difermentasiin sekitar seminggu 2 minggu, atau kulit pisang. Biasanya saya pakai kulit pisang. Terus ekoenzim. Yang paling gampang adalah ekoenzim karena dia bisa jadi pembersih di rumah, bisa jadi pupuk, bisa jadi pestisida kalau memang mau jadi. Cuma tadi ada yang ngomong kenapa pakai ekoenzim tanaman dia malah jadi mati ya. Itu tadi ya, itu kan harusnya itu konsentrat, jadi perlu dicairkan 1:10. Nah, begitu nyemprot tuh kita nggak nyemprot terus tinggal, bukan kayak deposito gitu. Tapi begitu nyemprot kita lihat besoknya ini ada oh masih banyak hama ya, atau misalkan daunnya malah jadi kuning-kuning, berarti dia kepanasan. Bahkan mungkin iya, jadi kita mesti lihat, oh berarti kalau kepanasan daunnya kuning-kuning udah mau mati, itu emang terlalu keras. Diajarkan 1:15. Jadi memang alam itu ngajarin kita memang buat tadi melihat proses itu. Nggak semua di tanaman ini kuat, di tanaman ini nggak kuat. Kalaupun termasuk atau maaf saya boleh tambah sedikit? Iya. Tadi hubungannya dengan disemprot ya. Jadi apalagi di musim hujan ya, sudah musim hujan, disemprot hari ini kemudian malamnya hujan. Kan terbawa hujan ya, hilang ya, sama aja kan, semprot lagi besoknya seperti itu. Iya. Jadi memang harus rajin menyemprot ya. Dan penyemprotan juga pasti mengaruh. Dan semprot memang harus benar-benar detail. Jadi masalah nyemprot itu kok nggak ini ya. Ternyata karena memang waktunya tidak tepat. Mungkin habis itu dia nyiram atau malah kena matahari. Jadi kesaktian dari pestisida nabati itu kena matahari aja dia menguap. Jadi sebaiknya memang menyemprot, memupuk itu di sore hari yang tidak mungkin kena sinar matahari. Kecuali hujan ya, itu beda lagi, kena lagi habis gitu ya. Jadi memang harus telaten. Itu sih. Kemudian apa tadi? Gulma yang bisa dimakan, cari tahu dari mana. Saya lama tinggal, emang kecilnya di kampung, Mbak. Jadi memang banyak banget gulma yang udah biasa saya makan dari kecil. Tapi memang ada kelas khusus tentang foraging, itu bagaimana cara kita meramban makanan-makanan hutan. Banyak sekali. Itu sebenarnya ada kelasnya. Nanti mungkin saya bisa titip sama Mbak nanti Manda bisa ikut kelas di mana. Dari beliau memang ahlinya segala macam makanan yang bisa gulma atau makanan liar yang bisa dimakan dan aman gitu.
Jadi Wah, sebenarnya menarik tuh. Ya, ya. ketahanan pangan itu sebenarnya sudah disediakan. Sebenarnya kita berlimpah, cuma emang nggak biasa makan, bukan makan rumput ya, nggak terbiasa makan Iya. itu. Kalau kita nanti ngelihatnya malah memborong sesuatu di supermarket karena takut kelaparan, sebenarnya Allah sudah menciptakan, sudah kecukupan semuanya. Sama seperti hama, sebenarnya Tuhan udah ngeset banget bagaimana ada penyakit, ada penawarnya. Itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Cuma memang perlu penguat-penguat, ya tadi belajar di beberapa orang yang memang ahli di bidang itu gitu. Nah itu sih Mbak. Tapi yang pasti gulma, jangan ngelihat gulma langsung dimakan ya, karena kita mesti lihat itu di pinggir jalan enggak, atau kena pup, kena kotoran hewan enggak. Jadi memang gulma-gulma yang saya makan memang benar-benar tumbuh di pot. Ibaratnya saya dapat jackpot, dapat bonus dari tanaman saya berupa gulma yang memang tanahnya sudah sehat. Jadi hati-hati juga. Udah itu kiat berkebun udah, kemudian air itu sudah, beli benih pertama tomat dan gak berhasil. Beli terus oh iya masalah benih itu nggak usah yang beli dari luar negeri deh, kecuali nitip Mbak Manda, dari Mbak Manda beliin benih gitu ya. Tapi artinya benih cabai rawit yang kita makan itu benar-benar lebih jos ditanam di kebun kita ketimbang beli benih cabai ungu lah, cabai Argentina lah, cabai apa. Cabai yang kita makan aja udah pasti kita butuhkan. Saya makan habanero malah nggak bisa jadi makan pecel lele gitu, nggak bisa jadi sambal terasi, jadi nggak enak rasanya gitu. Ya udah bener cabai rawit aja nanamnya. Kemudian apalagi ya, udah itu aja sih Mbak. Insya Allah sudah kejawab. Udah itu aja. Terima kasih juga ya, kepada masih ada para pertanyaan sih Pak, tapi nanti mungkin bisa kita follow up juga melalui IG City Grower ya. Oh siap. Ya silakan bagi peserta yang kira-kira masih ada pertanyaan tapi karena pertanyaan sudah habis, nanti kami persilakan untuk bertanya melalui IG-nya City Grower. Ya. Sebelum berlanjut ke berikutnya, ini ada titipan dari panitia katanya untuk para penanya yang terpilih nanti akan ada hadiah dari Publika dan My Healthy Life. Dan untuk peserta yang nanti akan diundi juga akan dapat hadiah. Itu mungkin dari saya. Sebelum ditutup, acara ini didukung penuh media partner dari Rubika, ada dari Jowo News, ada Berita Semenit, dan didukung oleh Win Wali Songo, Cumi.id, My Daily, Frank Einstein, Gravida Bookshop. Sebelum ditutup, saya izin memberikan sedikit intisari lah dari acara kita. Itu yang pertama, ternyata memang proven ya, apa yang dilakukan urban farming itu proven bisa kita lakukan, bisa terbukti dengan cara yang mudah, murah, dan menyenangkan. Mulai dari mananya tadi udah dijelaskan, dari Mbak Mandanya sampai juga Mbak Sitanya sebagai praktisi, juga contoh yang simple dari Mas Tommy gitu ya, itu sesuatu contoh kasar yang ternyata memang ini bisa dipraktekkan dengan cara murah dan tentu menyenangkan. Nah, yang terakhir, semua apa yang materi tadi kita terima tanpa kita praktekkan tentunya akan sia-sia. Nah, berkali-kali kita ikut seminar, berkali-kali kita ikut workshop, tapi tidak kita praktekkan di rumah kita masing-masing dengan lahan yang sangat-sangat sempit, dengan 1x2 meter saja, tapi kalau kita coba di rumah, tentunya apa-apa yang telah kita saksikan, yang telah kita lihat, itu tidak akan bermanfaat. Nah, itu mungkin dari saya. Namun sebelum ditutup benaran, ini izin akan ada sesi foto bersama ya dari panitia. Bang Hasan, Mbak Manda mungkin siap. mau memberikan sedikit cheat sheet untuk materi bulan depan atau tema bulan depan. Mbak Manda, silakan. Oke. Ya. Ini materi bulan depan ya?
City Grower Webinar Series. Ya, betul Mbak Manda masih di mute kayaknya. Baik, jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir di webinar ini, barangkali ingin mengetahui, belajar lebih lanjut mengenai hal-hal yang disebutkan di slide ini ya, ada mengenai tanah, media tanam dan pupuk, kemudian elemen kebun rumah, di situ ada tanaman, ternak, kolam, dan lain-lain, kemudian ada juga mengenai air, mikrobia, dan mulsa kebun rumah, bagaimana mengendalikan hama penyakit tanaman, bagaimana memanfaatkan hasil kebun. Kemudian di sini ada juga, tadi ada beberapa yang japri saya tentang apa? Ada yang bertanya tentang rooftop garden, ya. Ada yang bertanya tentang sloping garden juga. Nanti kita akan ada sesinya tersendiri. Ada juga, kita juga rencanakan ada sesi mengenai hidroponik dalam tanda petik ya, organik, karena rata-rata hidroponik kan menggunakan pupuk sintetik kan ya. Kalau kita akan lakukannya organik. Ada juga aquaponik, apotik hidup. Kemudian selain webinar kita juga ada program workshop. Nah, workshop itu nanti ada model praktik ya. Jadi bagaimana mengolah sampah rumah, mengolah grey water ya atau limbah cair rumah tangga, kemudian panen air hujan, bagaimana membuat worm farm, kemudian membuat kompos aerob maupun anaerob, desain kebun pangan rumah seperti itu. Tadi ada juga masukan untuk membuat workshop mengenai ekoenzim, tapi saya kira banyak sekali ya kalau ekoenzim sekarang. Ya, nanti kalau barangkali Bapak Ibu ada aspirasi juga untuk ingin belajar sesuatu yang berbeda, mungkin belum tercantum di sini, sangat boleh ya dia melayangkan saran, kritik dan sarannya pada kami. Seperti itu. Ya, nantikan informasi kami berikutnya di jangan lupa ya selalu follow IG kami di @citygrower. Nanti seluruh informasi akan kami informasikan di situ. Terima kasih. Terima kasih Mbak Manda. Dan juga terima kasih untuk Mbak Sita. Sebelum saya serahkan acara ini kepada host City Grower, izinkan saya menyampaikan pantun, elokku pandang tanamanku penuh asri, mungil terserak tertanam dengan rapi. Semoga acara ini bermanfaat penuh arti, bisa kita praktikkan sehari-hari. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hasan. Wah, seru banget ini ya sharing berkebun malam ini. Betul, banyak sekali. Ya, seru banget. Banyak yang bisa didapat ya Bang Hasan ya. Betul banyak banget. Ya dari cerita Mas. Ngapain aja udah kebayang ya. Udah nggak takut lagi nih mau megang-megang tanah, udah mau nggak takut nyoba. lagi. Betul. Kotoran itu sehat. Nah, tadi itu kata Mbak Manda. Iya benar-benar Bang. Dan kita juga nggak takut gagal karena ternyata sekelas Mas Tommy, Mbak Sita aja udah pernah gagal dan nyoba lagi gitu. Masa kita baru gagal sekali langsung pundung istilahnya tadi kata Mbak Sita ya. Langsung pundung. Jangan ya. Kita coba lagi. Ini terima kasih banyak untuk Mbak Manda dan Mbak Sita juga atas teori dan ilmunya, atas sharing prakteknya. Terima kasih Mas Tommy. Alhamdulillah semoga acara ini bisa menginspirasi kita semua, bukan hanya untuk ketahanan pangan kita dari masing-masing keluarga, tapi juga untuk keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungan ya. Seperti yang telah dipaparkan oleh Mbak Manda tadi, betapa pentingnya kita menanam pohon untuk keberlangsungan lingkungan hidup kita. Terima kasih juga kepada para sponsor, media partner dari Republika, Jawa News, Berita Semenit, Universitas Islam Negeri Semarang, Zoominar ID yang telah memprakarsai webinar malam ini. Kemudian ada My Healthy Daily yang nanti juga akan bagi-bagi hadiah kepada para penanya dan kepada peserta yang akan kami undi. Terima kasih juga kepada Frankenstein dan Creavida Bookstore. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, City Grower. Cuma ada satu nama City Grower, jadi kalau di search gampang. YouTube-nya juga search aja City Grower, cuma ada satu-satunya. Silahkan di follow, silahkan ditonton. Nanti webinar ini juga akan kami tayangkan di YouTube. Sekali lagi selamat menanam pohon Indonesia. Hari ini adalah hari menanam pohon Indonesia. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua semakin termotivasi dan terinspirasi untuk memulai menanam di halaman sendiri sekecil apapun halaman kita. Tentunya udah ada contoh tadi dari Mbak Sita ya. Gak cuma halaman sebesar Mas Tommy yang bisa menanam, tapi halaman kecil pun kita
bisa menanam. Happy gardening Sea Growers. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Jangan lupa tadi udah ada spoiler dari Mbak Manda bahwa kita akan menyelenggarakan webinar ini setiap bulan dengan tema-tema yang tadi sudah Mbak Manda sampaikan. Temanya ini bersambung. Jadi kalau nggak ikutan sekali kayaknya rugi ya. Soalnya ini nyambung nih gitu. Iya, betul Pak Hasan. Yang kemarin kan yang webinar pertama dari basic tuh mengenalkan tentang berkebun itu seperti apa. Kalau ada yang ngikutin kemarin dengan Pak Syarif Saifullah dari Philadelphia kan. Nah, bulan ini sudah mulai maju sedikit. Seperti apa berkebun, mulai dari mana, bagaimana sih menyenangkannya. Dan nanti nextnya seperti spoiler yang tadi sudah disampaikan Mbak Manda, kita bisa ikuti terus dan saya akan sampaikan di media sosial kami sehingga para peserta webinar bisa terus memantau webinar kami selanjutnya. Demikian Bang Hasan. Terima kasih Mbak Rin atas sharingnya. Terima kasih banyak Bang Hasan sudah menyediakan waktunya loh, ini malam minggu sebenarnya. Mestinya jalan-jalan. Sama-sama. Oke, baik. boleh jalan-jalan Mbak. Oh iya, pandemi harus di rumah aja ya. Berarti bermanfaat ini webinar tanam bikin aja Mbak di rumah. Betul. Bertanam aja di rumah. Bertanam di rumah. Baik, selamat malam semuanya. Kita tutup webinar kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.